Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu yang kemarin kita kan sudah membahas mengenai pengertian dari teks ulasan, kemudian ciri-ciri dari teks ulasan, kemudian struktur dari teks ulasan, kemudian pengertian kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan. Nah, kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks ulasan dan juga macam-macam dari teks ulasan atau jenis-jenis dari teks ulasan. Kemudian kita akan membahas atau mengulas sedikit tentang pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin ada struktur teks ulasan. Jadi struktur teks ulasan di sini ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi di sini dimaksudkan adalah pengantar awalnya sebelum kita melakukan penilaian. Jadi ini adalah gambaran umumnya apabila kita akan mengulas suatu karya sastra. Jadi ini merupakan gambaran umumnya dan merupakan penjelas bagi karya apa yang akan kita bahas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran di sini adalah mengenai penilaian secara detail, yaitu penilaian mengenai kelebihan maupun kekurangan dari sebuah karya. Jadi kita mengetahui, kita juga menilai bagian-bagiannya apa saja, kemudian kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tahu atau pembaca itu tahu dari apa yang kita ulas. Jadi mengenai suatu karya sastra tersebut ada kelebihan, kekurangan maupun bagian-bagian secara detail dari sebuah atau suatu karya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi seperti pada pengertiannya, pada umumnya. Evaluasi di sini berarti bahwa dilakukan setelah tafsiran. Jadi kita sebelum evaluasi kita sudah melakukan tafsiran. Jadi tafsiran di sini merupakan penilaian tentang bagian-bagian dari novel seperti bagian-bagian dan juga kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kita di sini menggambarkan bahwa secara cukup atau kita menunjukkan bagian mana suatu karya tersebut yang menarik atau yang tidak menarik seperti itu. Jadi kita dari dari tafsiran yang sebelumnya sudah dilakukan, kita kan jadi tahu mana itu yang kelebihannya dan juga mana yang kekurangan. Jadi di sini diisikan menunjukkan mengenai yang dimana sebelah mana itu mengenai kekurangan atau kelebihannya itu sebelah mana. Jadi yang keempat adalah rangkuman. Yang terakhir adalah rangkuman. Jadi rangkuman di sini adalah langkah akhir dari atau struktur akhir dari teks ulasan. Jadi di sini berisikan tentang bagian yang berisi simpulan dari semua struktur teks ulasan atau simpulan dari ulasan novel atau karya novel atau film yang kita ulas seperti itu. Jadi pada bagian ini kita memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut itu berkualitas atau tidak. Kita bisa menyampaikannya di sini di rangkuman, pada bagian rangkuman. Jadi kita bisa menilai suatu karya film ataupun novel juga bisa, itu kita nilai berkualitas atau tidaknya bisa kita sampaikan di situ. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Kemudian kita juga akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis dari teks ulasan. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang kaidah dari kebahasaan teks ulasan. Jadi kaidah dari teks ulasan atau kebahasaan dari teks ulasan ada 11. Yang pertama ini ada istilah. Nah, jadi istilah di sini
pengertian adalah, jadi kita kalau akan membuat teks ulasan, jadi kita harus memperhatikan kebahasaan yang bagus itu bagaimana. Jadi kita harus menggunakan atau memperhatikan yang pertama itu adalah istilah. Nah, istilah di sini pengertiannya adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, jadi istilah di sini dibagi menjadi dua, yaitu istilah umum dan juga istilah khusus. Nah, kalau misalnya istilah umum itu di sini contohnya saya contohkan ada film, kemudian iklan, kemudian bunga. Nah, itu adalah istilah umumnya. Jadi istilah khusus dari film ada misalnya ada komedi, ada yang lainnya lagi. Terus kemudian dari ikan, jadi yang kata istilah umumnya adalah ikan. Terus kemudian yang istilah khususnya ada gurame, ada nila dan sebagainya. Yang kemudian selanjutnya apabila ada istilah umum bunga, jadi istilah umumnya bunga. Kemudian istilah khususnya itu ada misalnya bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sinonim atau antonim. Nah, di sini maksudnya sinonim kita juga sudah belajar ya sebelumnya. Mungkin sinonim adalah persamaan kata. Jadi misalnya katanya berbeda tapi mempunyai makna atau arti yang sama. Jadi misalnya kalau sinonim contohnya obrolan itu mirip dengan dialog dalam film apa seperti itu. Jadi obrolan sama dialog itu kan memiliki makna yang hampir sama. Jadi kata tersebut merupakan contoh dari sinonim. Kemudian yang antonim. Antonim adalah lawan kata. Sudah kita pelajari juga sebelumnya bahwa antonim di sini merupakan lawan kata. Contoh dari antonim. Misalnya besar dan kecil. Nah, itu adalah lawan kata yang mungkin bisa mencontohkan atau mewakili dari contoh antonim. Nah, kemudian yang ketiga adalah nomina. Nomina di sini kata lainnya adalah kata benda. Jadi kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda yang konkret dan kata benda yang abstrak. Yang kata benda yang konkret yaitu merupakan contohnya meja, kursi, tembok, seperti itu. Kemudian yang kata benda yang abstrak itu seperti pikiran, seperti atau apa ya angin, seperti itu kan tidak nyata, tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, itu adalah contoh dari kata benda yang abstrak seperti itu. Yang kemudian nomina sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu nomina dasar dan juga nomina turunan. Yaitu contoh dari nomina dasar, rumah dan jalan. Kemudian nomina turunannya adalah perumahan dan jalanan. Nah, jadi nomina yang dasarnya itu adalah kayak kata dasarnya, kemudian nomina turunnya itu kayak kata yang sudah mendapatkan tambahan atau imbuhan seperti itu. Kata dasarnya kan rumah, kemudian kata turunannya itu mendapatkan awalan ke dan kemudian mendapatkan akhiran an, dan jalanan kata dasarnya jalan kemudian mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi jalanan seperti itu. Nah, yang keempat adalah kata verba atau kata kerja. Di sini ada dua kalimat atau kata verba. Yang pertama adalah verba aktif dan yang kedua adalah verba pasif. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya juga kalau verba aktif itu adalah kita atau misalnya subjek itu berperan sebagai pelaku yang menunjukkan melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian apabila verba pasif di sini berarti bahwa subjeknya itu yang menjadi sasarannya atau yang menjadi yang menjadi penderitanya seperti itu. Contohnya misalnya yang verba aktif itu misalnya Putra sedang menyapu
menyapu halaman seperti itu. Nah itu kan putra sebagai subjeknya, putra sedang melakukan sesuatu, itu adalah menunjukkan kalimat atau kata kerja yang aktif. Nah sebaliknya, apabila halaman sedang disapu oleh putra, nah itu adalah merupakan kata yang pasif karena halaman tersebut disapu oleh putra, kemudian kan halamannya putranya itu kan menjadi objek yang dikenai atau menjadi penjaringannya seperti itu. Yang kelima adalah pronomina. Nah, pronomina di sini adalah kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Misalnya kata ganti orang bisa diganti dengan saudara, bapak, ibu, seperti itu. Kemudian yang kata ganti pemilik bisa diganti dengan ku, mu. Jadi misalnya buku itu bukumu, nah mu itu menunjukkan kepemilikan kamu, seperti itu. Nah yang ketiga adalah kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk itu seperti ini, itu bisa menunjukkan kata ganti petunjuk. Nah yang keempat adalah kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung biasanya kata penghubungnya adalah yang, contohnya. Dan yang kelima kata ganti tak tentu. Tak tentu itu contohnya seperti siapa, barang siapa, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah konjungsi. Konjungsi di sini dijelaskan bahwa kata adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa atau kalimat, atau paragraf juga bisa disebut dengan konjungsi, seperti itu. Jadi konjungsi yang sering digunakan dalam ulasan film atau novel itu biasanya konjungsi koordinatif, subkoordinatif, terus korelatif, dan juga konjungsi antar kalimat. Nah, yang ketujuh adalah preposisi. Nah, preposisi sendiri di sini adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Jadi, preposisi itu berarti sebelum ya. Jadi atau awalan. Nah, jadi kata preposisi tersebut contohnya seperti di, ke, seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah artikel. Nah, artikel di sini adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina, seperti contohnya si, sang, seperti itu. Nah, yang kesembilan, kalimat simplek atau kompleks, simplek dan kompleks. Di sini dijelaskan bahwa kalimat simplek adalah kalimat yang memiliki satu verba utama. Jadi, kalimat simplek itu memiliki hanya satu verba utama. Nah, contohnya seperti ini. Sinetron Pangeran tuh banyak digemari oleh para kaula, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalimat yang kompleks. Jadi kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Jadi contohnya SCIVE adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitikberatkan pada penelitian dan penemuan biologi. Jadi tidak hanya satu verba utama saja ya, bisa dua atau lebih verba utamanya. Dan yang ke-10 adalah menggunakan ungkapan perbandingan. Ya, pada bagian ini contohnya adalah daripada, sebagaimana, kemudian demikian halnya atau berbeda dengan, seperti halnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata kerja material atau kata kerja relasional. Jadi maksudnya adalah kata kerja material, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, berbicara, melamun, dan sebagainya. Kemudian kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif yang dapat juga membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Contohnya, yang kata kerja relasional sebagai kopulatif itu contohnya adalah bernama, disebut, jadi atau menjadi, merupakan, adalah. Itu merupakan contoh dari kata kerja relasional sebagai kopulatif, seperti
seperti itu. Yang kedua adalah contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu, yaitu contohnya pasti, harus, kemudian perlu, wajib, jadi. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja yang relasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari teks ulasan. Nah, teks ulasan jenis-jenisnya atau macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama itu ada informatif, yang kedua itu ada deskriptif, yang ketiga itu ada kritik atau kritis. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama, macam-macam atau jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama adalah informatif. Nah, jadi macam-macam atau jenis teks ulasan yang informatif di sini adalah jenis teks ini berasal dari gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Jadi pada bagian ini kita hanya menggambarkan bagian yang umum saja dan secara dangkal saja. Kita hanya menjelaskan mengenai kelebihan maupun kekurangan dari sebuah teks, sebuah novel atau sebuah karya film dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua di sini adalah deskriptif. Deskriptif di sini isinya adalah mengenai kita menggambarkan secara komplit, secara lebih komplit dari yang informatif. Jadi di sini dijelaskan mengenai kelebihan maupun kekurangan, terus dijelaskan mengenai bagaimana isi setiap bagian-bagiannya, bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari setiap bagian-bagiannya. Jadi itu semua dijelaskan di pada bagian deskriptif ini. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga adalah bagian yang kritis atau kritik. Seperti namanya, kritis. Nah, kritis di sini kita dapat sudah mendapatkan pengertiannya bahwa kritis, kita di sini bisa berartikan mengkritisi. Jadi di sini kita akan mengkritisi atau lebih tepatnya mengulas secara terperinci dari apa yang akan kita ulas, karya apa yang akan kita ulas. Misalnya novel atau film. Jadi yang kritis di sini lebih terperinci lagi dari deskriptif. Jadi yang kritis ini kita menggunakan atau berdasar dengan pandangan para ilmuwan atau menggunakan pendekatan, misalnya contohnya kita akan meresensi terhadap novel bla 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 dengan menggunakan pendekatan sosiologi seperti itu. Jadi kita dari jenis bagian kritis ini kita dapat mengetahui secara terperinci dengan menggunakan atau mengacu pada pendekatan ilmu pengetahuan tertentu seperti itu. Jadi kita dari ketiganya kita bisa mengetahui bagaimana kelebihan, kekurangan, ataupun bagaimana isi dari suatu novel tersebut. Jadi kita dari tiga bagian ini kita dapat mengetahui novel tersebut atau film tersebut layak atau bagus atau tidaknya untuk kita lihat atau kita baca, seperti itu. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kemarin itu
sudah Ibu tugaskan untuk membawa novel Negeri Para Bedebah. Nah, kemudian novel tersebut kalian kan sudah mendapatkan teori-teori dari yang Ibu jelaskan ini. Kemudian tugas kalian di rumah adalah mengulas mengenai novel Negeri Para Bedebah. Nah, seperti itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.